Alhamdulillah, Dulur Al-Doktor, senang dan bahagia sekali kali ini kita bisa berkumpul dan menyimak kajian pada pagi hari ini, terutamanya ngaji Bengkel Hati bersama guru kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, dan Direktur Utama DASA Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Dulur Al-Fiktor, Anda juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390 dan bisa Anda ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming radio Instagram Radio Al-Fiktor dan aplikasi streaming Radio Al-Fiktor yang telah tersedia di Play Store. Baik Dulur Al-Fiktor, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini, Yai? Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ishak, Dulur Al-Fiktor yang alhamdulillah pagi hari ini semuanya sehat, keluarga sehat, pondok Al-Jihad semua sehat ya. Saya doakan semua yang mengikuti pengajian ini selalu pinaringan sehat walafiat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mas Ishak, Dulur Al-Fiktor, alhamdulillah wa syukurillah di pagi yang cerah ini kita bisa mengaji bersama di radio kesayangan kita Al-Fiktor 93,3 FM. Pengajian ini di acara Fajar Syiar yang khusus tema Senin adalah Bengkel Hati. Bengkel Hati ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya ingin menyampaikan bahwa saya sampaikan terima kasih yang seagung-agungnya kepada para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya, menyumbangkan sebagian amal jariahnya untuk al-jihad ya, untuk adik-adik yatim. Semoga sedekah Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan nikmat-nikmat yang jauh lebih banyak ya. Para pendengar radio Al-Fiktor yang ingin menjadi donatur DASA Dana Sosial Al-Jihad, yang ingin menjadi donatur tetap ya, donatur tetap, monggo bisa bergabung dengan cara mendaftar WA lewat WA. WA-nya nomor HP saya ya, 081 33 123 6767. Berapa? 081 33 123 6767 dengan format nama, nomor HP dan jumlah donasi. Ya, jadi namanya siapa yang daftar, nanti alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, kemudian jumlah donasi tiap bulannya berapa. 50.000 ya boleh, 25.000 ya boleh, mboten napa-napa. 100.000 ya malah bagus gitu ya nanti. Dan nanti akan diambil oleh Mas Santri sambil memberi majalah hasil informasi-informasi terbaru dari Pondok Al-Jihad ya, termasuk pembangunan yang ada di Al-Jihad 1 Pondok Tahfidz,
Sekarang sudah di lantai 3, hampir selesai. Sudah lantai 3 ya? Lantai 3, dan yang keempat nanti memehan ya. Tempat jemuran ya di atas nanti. Itu di Al-Jihad Surabaya ya? Iya, di Pondok 1 ini bagus. Dan sejuknya itu untuk tahfidz memang. Khusus. Jadi di ruangan bawah itu untuk tasmi ya. Karena di Al-Jihad itu yang ikut jadi pondoknya mahasiswa. Yang ikut program tahfidzul Quran itu ada 100. Allah. 110 atau berapa. Jadi itu luar biasa ya, mahasiswa tapi karo ngapalne Quran. Dan mereka kuliah, tiap pagi kuliah, kalau malam setor di Tasmi sini, tempat semaan itu ya. Kemudian ada yatim Al-Jihad itu sekitar 36 kalau tidak salah itu. 36 anak Santri ya, khusus adik-adik kecil itu semua makannya, biayanya, antar jemputnya semua ditanggung oleh pondok ya, oleh Al-Jihad. Donasinya dari Bapak Ibu sekalian ini. Jadi yatim di Pacet juga ada sekitar berapa? 15 atau berapa itu? 15. Ya, yang yatim ya, yatim. Kemudian di Madiun juga ada yatim itu. Kemudian juga ada di Ngawi ya. Di Ngawi juga ada yatim itu. Jadi donasi Bapak Ibu sekalian terhadap Al-Jihad lewat DASA ya. Dana sosial Al-Jihad ini sangat manfaat, sangat barokah ya. Karena semua para donatur setiap hari ya, setiap hari selalu didoakan oleh adik-adik yatim dan santri-santri Al-Jihad. Berapa pondok pesantren yang ada ya sebenarnya? 5 ya, 5. Al-Jihad 1, Al-Jihad 2, Al-Jihad 3, Al-Jihad 4, Al-Jihad 5, belum lagi Al-Jihadul Hakim. Ya, banyak amanahnya. Baik, dulur Victor, sekali lagi yang ingin bergabung di DASA bisa melalui 08133 1236767. Saya ulang, 08133 123 6767. Kemudian saya sampaikan juga pengumuman bahwa besok Sabtu malam Minggu tanggal 29 ya Oktober ini waktunya zikir rahmatan lil alamin di halaman Pondok Pesantren Al-Jihad dengan penceramah Bapak Kiai Haji Suudi Sulaiman ya, Bapak Kiai Haji Suudi Sulaiman dari Surabaya. Monggo semua hadir di tanggal berapa tadi? 29 Oktober ya. Baik, mari kita ngaji sama-sama. Jadi begini, orang menuju kepada Allah Bapak Ibu, pendakian kita kepada Allah, meningkatkan spiritual kita kepada Allah, itu yang pertama itu harus dengan cara tafakkur ya, tafakkur. Apa tafakkur itu? Tafakkur, ada istilah tafakkur, ada tazakkur, ada zikir, ada angen-angen gitu. Ada tafakkur, tazakkur, itu mirip-mirip itu ya. Jadi orang itu kalau ingin spiritualnya naik,
kita semakin dekat dengan Allah, ya. Pendakian perjalanan hati kita meningkat terus. Itu pertama, ya, kata Syekh Ibnu Athaillah ini harus tafakur. Tafakur itu angen-angen. Angen-angen sampai bahasa Jawa ini sampai ngeh, ya. Angen-angen sampai ngeh. Ngeh bagaimana? Selama ini bahwa Allah itu zat yang satu. Allah itu satu, zat yang satu tapi menciptakan yang banyak. Ini tafakur. Angen-angen sampai ngeh. Sampai ngeh. Ya? Ngeh. Jadi pendakian kita, perjalanan kita itu Pak Isa, itu harus ngeh. Selama kita tidak sampai ngeh bahwa semua ciptaan Allah, semua ciptaan makhluk ini dari yang satu Allah, maka masih ada hijab di sini. Paling gampang ya contoh itu. Panjenengan pakai baju itu aslinya ya bola. Apa bola itu bahasa Indonesia? Benang. Ya. Ini saya pakai jubah kain ini juga berasal dari benang. Sama enggak? Sama. Kopiah panjenengan itu juga dari benang. Baju, kaos, jubah ini semua sama, berasal dari benang. Benang dirangkai menjadi kain. Jadi kain ini asalnya dari benang. Benang dari mana? Dari kapas 100 regu'ah. Dari kapas. Jadi semua yang tampil macam-macam ini adalah dari yang satu, namanya kapas. Maka selama kita masih memandang segala sesuatu yang banyak ini punya entitas sendiri, punya nama sendiri, maka itu namanya hijab. Maka kita caranya ngeh memandang segala sesuatu itu datangnya dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di dalam bahasanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan hijab itu ada dua. Yang satu hijab hitam, yang kedua adalah hijab putih. Hitam dan putih. Ya. Ya, kalau hijab umumnya, kalau secara fikih umumnya secara umum itu kan namanya hijab itu aling-aling tabir, tidak bisa tembus sama Allah, jauh dari Allah misalnya gitu. Itu tabirnya karena hijab hitam, dosa. Ya, karena hijab hitam ini namanya hijabun dulmani. Hijab dulmani itu hijab hitam karena nggak sholat, karena maksiat, karena banyak dosa, sehingga di situ tidak dekat atau tidak tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hijab dzulmani. Nah, ternyata menurut Syekh Ibnu Athaillah bahwa hijab itu tidak hanya dzulmani, tapi juga hijab putih yang namanya nurani. Ketika orang itu masih ujub, ya, masih menganggap orang lain ini disuruh memuji kita, orang lain itu disuruh memandang kelebihan kita, bahwa kelebihan kita diekspos untuk diketahui orang bahwa kita ini adalah lebih dari yang lain. Itu termasuk ujub. Nah, ujub-ujub di sini Bapak Ibu itu adalah hijab putih. Iki aku kabeh iku sing ndongane. Gak tak dongane gak dadi apa-apa. Maka hati-hati kalau secara zahir ya
itu ya hijab hitam yang. Tapi sebenarnya tidak hanya hitam, hijab putih juga bisa. Ujub, merasa dirinya yang paling baik. Oleh karena itu dari ini maka kita tidak boleh memandang remeh kepada orang-orang yang pendosa, memandang remeh kepada orang-orang yang ahli maksiat misalnya. Kenapa? Karena Allah itu kan punya zat maha pengampun. Siapa tahu mereka sudah diampuni oleh Allah. Siapa tahu mereka sudah ghafur, ya, sudah diampuni. Kita nggak tahu. Maka kalau ada orang yang belum baik, kalau bahasa saya, ya jangan dipandang sebelah mata. Kalau kita menganggap diri kita angkat tinggi-tinggi menjadi yang lebih baik, mereka memandang rendah kepada mereka, maka kita termasuk ujub, justru kita sendiri yang masih banyak dosa. Oleh karena itu ada lagi namanya hijab kasroh. Apa kasroh itu? Kasrotun diddu kolilun. Kalau kolilun sedikit, kalau kasrotun pakai sa ya. Kalau kasar kasrotun itu kalau pakai sin itu pecah maknanya. Kasar, pecah. Tapi kalau kasrotun pakai sa itu bermakna banyak atau lawan dari sedikit. Qalilun kasrotun. Tapi kalau kasrotun pakai sin biasa itu maknanya pecah, robek, pecah, ya, gelas pecah itu kasar. Baik Bapak Ibu Durul Air Victor yang saya hormati, jadi kita memandang yang banyak ini jangan dianggap semua yang banyak. Dohirnya banyak, tapi kita memandang bahwa itu adalah dari yang satu. Bahwa kain-kain itu semua dari benang, benang-benang itu dari kapas. Itu kalau diterus nih mana ada rahasia lagi. Kapas itu dari mana? Dari tanah. Ada sirrul asrar, ada lagi. Siapa yang tampil di balik permukaan kapas? Ada di baliknya tanah. Siapa pemilik tanah? Nah, jadi plastik, kayu, ini semua, mic ini semua, meja ini semua, tisu ini semua bahannya dari tanah. Iya tanpa beten. Iya. Ini semua dari tanah ini. Semua. Allah ya Rabb. Ya. Itu nanti kedalaman nanti kapan-kapan dilanjutkan. Tapi yang penting sekarang adalah sampai kapas itu. Ya. Kapas dari yang satu kemudian jadi benang, benang jadi kain, kain jadi warna-warni, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang batik, ada yang itu semua adalah kapas yang kemudian diolah, kemudian jadi warna-warni. Oleh karena itu mari kita bersama di dalam hidup ini jangan memandang semuanya ini banyak, tapi pandanglah semua yang banyak ini itu berasal dari yang satu. Itu namanya baru ngeh. Jadi selama yang banyak ini dianggap sesuatu yang entitas diri sendiri, menganggap kita masih banyak secara dohir, maka itu kita masih hijab, masih belum kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila sing ngene iku ya ciptaane Allah, sing model ngene iki ya ciptaane Allah, sing model ngene iki ya ciptaane Allah, sehingga semua kembali kepada Allah. Itu semua kembali kepada Allah. Belajar kita. Namanya tafakkur. Tafakkur itu ngeh itu tadi. Nah, ya diangan-angan itu. Diangan-angan maksudnya. Kalau kita terus ada tafakur, ada tadzakur, terus ingat kepada Allah, angen-angen terus
adanya Allah, nanti itulah proses pendakian kita ini semakin meningkat. Dan begini Mas Ishak, Dulur Victor, pendakian itu yang paling berat itu kan pertama, kayak pesawat itu. Aman kalau naik pesawat, munggah sing pertama itu sing wabot. Energinya itu harus full energi. Ya. Nggih napa mboten? Sampai pesawat itu kalau mau naik, Bapak Ibu, saudara-saudara, para penumpang yang terhormat, tolong semua lampu-lampu dimatikan. Jendela ditutup, jangan ada HP, jangan ada apa, jangan, semua lampu-lampu dimatikan. Mengapa? Supaya bebannya itu nggak berat. Karena mau take off itu. Ya, mau tinggal landas ini. Oh ini berat, paling berat itu ya saat di awal itu, bebannya berat. Tapi nanti kalau sudah di atas agak ringan. Beban berat. Nah, apa Pak Sukron, apa Abah Sukron yang beban berat yang kita naik ke atas itu adalah hubbud dunia, cinta dunia. Ya apa iso naik ke atas, ngadzan wis nyambut gawe. Wayahe salat ya gak salat, jek enak turune. Muga-muga wonge gak teko iki. Sik enak turune, sik enak nyambut gawene, sik enak muamalah kerjane. Mengapa? Karena masih hubbud dunia. Maka orang itu kalau sudah bisa mulai terlepas dari hubbud dunia ini, itu naiknya enteng. Ya bukan berarti kita tidak boleh kerja, kita tidak boleh kaya. Boleh orang Islam kaya itu, boleh orang Islam kerja keras, tapi sholat harus didahulukan, sholat harus diutamakan. Barang siapa yang mau mengutamakan sholat, maka hidupnya akan diutamakan oleh Allah. Jadi ini yang berat itu di situ, Pak Isa. Nah, jadi tinggal landas ini. Lah runway-nya apa? Landasannya apa supaya bisa naik ke atas? Itu harus ada landasannya. Jadi beban-beban itu harus ditinggalkan, itu cinta dunia itu harus ditinggalkan. Selama kita masih belum menghilangkan cinta dunia itu ya, berat, naik ke atas itu berat. Apalagi wis bebannya berat, landasannya gak kuat, esok tergelincir. Apa landasannya yang harus kuat? Yaitu sabar, ikhlas, tawadhu. Itu landasannya orang mau meningkat spiritualnya itu. Jadi landasannya itu ya sabar, ikhlas, tawadhu, tawakal. Itu harus kuat. Kalau orang ingin meningkat spiritualnya tapi gak tawadhu, sombong, gak sabar, ngamuan, gak ikhlas, senangannya dipuji, gimana? Itu sudah menyalahi dari alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji itu bukan milik kita, milik Allah. Lalu dipuji sik mekrok. Kan masih mana kalau njaluk dipuji terus. Jadi landasannya ini belum kuat. Runway-nya ini harus kuat dulu. Apa tadi? Sabar, ikhlas, tawadhu, tawakal. Masih banyak itu. Kok menang? Pengen mundak spiritualnya tapi ngamuan. Piye? Nggih.
ingin hatinya tenang tapi gak ikhlas minta dipuji terus. Ingin hatinya tenang tapi gak sabar. Itu landasan pacunya ini kalau gak kuat, maka nanti pesawatnya bisa tergelincir ya. Begitulah, mudah-mudahan nanti kita lanjut di Senin yang akan datang. Baik, Dulur Al-Fiktor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jasilan Badri, MAG. Baik, Kiai, sudah ada yang bertanya. Iya. Telepon, kita terima telepon ya. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata monggo kata? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sama-sama, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Al-Fiktor yang saya hormati, tidak ada perintah meninggalkan dunia itu. Misalnya, udah berdakwah saja, sholat saja, walaupun kontrakannya belum dibayar. Saya pasrahkan sama Allah. Anak ndak sekolah, mondok nggak dibayari, nang madrasah ndak dibayari, SPP-nya wis saya pasrahkan kepada Allah. Yang penting saya dekat dengan Allah. Bukan itu sebenarnya. Itu justru namanya ada nafsu egois. Yang beberapa waktu lalu pernah kita bahas. Jadi kita yang namanya hubud dunya, mencintai dunia itu, bahwa dunia itu menjadi goal, satu tujuan. Nah, yang dimaksud bagaimana kita melepaskan hubud dunya. Kita hidup di dunia harus punya dunia. Memang itu sarannya. Iya. Tapi dunia bukan sebuah tujuan akhir, sarana untuk mencapai tujuan. Misal paling gampang, masih sak montore anyar. Amin. Tapi kan ya biasa saja. Wong iku makhluk. Oh, Masya Allah. Boten-boten rasa gitu. Nah, biasa. Ini makhluk. Ya memang anak sing lawas, anak sing anyar. Ini makhluk, sarana untuk kerja ke Al-Fiktor. Ya sudah. Tapi ini bukan sebagai sebuah tujuan yang kemudian kalau mobil itu sebagai tujuan akhir. Ya. Terus bangga, apalagi terus sombong mulai kampung itu, wah. Kocone nek gak dibuka diketok wajahe gak enak. Misalnya dada mamerno montore, dianggap itu tujuan. Padahal itu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Seperti itu tadi cara ciri-ciri hubud dunia gitu. Jadi hubud dunia itu adalah orang yang terlalu, bahasanya terlalu.
mencintai dunia. Ya seperti saya katakan. Nah, ini derek jeragan ya apa bah? Ya namanya kerja ya harus tanggung jawab. Jeragan itu bayari sampean, bayari wong-wong niku ya kon nyambut gawe. Ya kudu kerja sing temenan, yang amanah, yang tanggung jawab. Tapi ojo lali salate. Itu loh. Salate pun lali. Kan ada yang repot terus gak gelem salat nih. Wah ada. Kalau sungkan sama juragan ya waktunya sholat. Ya sholat. Ya nanti kalau memang pekerjaannya ya bisa setelah selesai langsung cepat-cepat sholat. Kadang kan leyeh rokokan maghrib sampai menjelang sholat itu. Dan ini kita banget itu. Iya dah. Nggak usah nuding orang lain, kita banget itu. Iya dah. Nah ini ngeten yang harus belajar dihindari ya. Jadi sekali lagi pendakian itu yang paling berat itu adalah di yang pertama. Awal pesawat itu munggah itu dulur pertama abot lampu energi full dikerahkan untuk naik itu. Kalau tidak full ya gak munggah bro. Sakit nama meten. Kalau bebannya terlalu berat energinya kurang ya ndak munggah. Itu sakit. Maka sebenarnya tafakur itu harus memenuhi level dasarnya, harus kuat tadi itu. Sabar, ikhlas, tawadhu, rendah hati, menjaga Gusti Allah, tawakalnya penuh gitu. Tidak gampang mengeluh. Nah, itu tadi bahasa syukur itu tadi ya. Sabar, syukur, ikhlas, tawadhu, tawakal. Nah, gimana bisa naik ke atas gremeng tidak mensyukuri nikmatnya Gusti Allah. Ini basic runway-nya. Iya runway-nya itu. Syukure, sabare, ikhlase, itu tawadhu'e, tawakale. Ini basic. Kalau basicnya ini nggak kuat, runway-nya ini nggak kuat, pesawat gak iso montor mulu, gak iso munggah, iso cemplung got barang. Ya munggah niku saya ulang bebannya harus berat, itu harus powerful itu. Ya dah. Kalau nggak bisa bayangkan ya untuk awal harus ada niatan yang kuat juga ya. Ya harus ada niatan yang kuat, bangun pagi. Ya harus ada niat yang kuat. Oh ini sholatnya tak dahulukan. Oh ini silaturahminya tak dahulukan. Ini ngajinya tak dahulukan. Kan begitu. Bukan berarti terus meninggalkan dunia loh. Dikai amanah keluarga anak ya harus amanah. Terus ditinggal anak gak sekolah, kontrakan gak dibayar, SPP di madrasah diniyah gak dibayar, saya pasrahkan sama Allah. Tidak bisa. Ya satu lagi, monggo silakan. Ada telepon ya? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur L-Vector yang saya hormati, jadi kalau mandi taubat itu sunnah saja, Pak. Sunnah ya. Tidak wajib ya ketika sholat taubat ya. Ya, pada pokok prinsipnya taubat itu adalah menyesali atas segala perbuatan, menggetuni ya, dan ada niat yang baik. Ada niatan yang baik. Kalau niat yang baik ya, kemudian bertaubat kepada Allah, ada upaya yang lebih baik, istighfar, taubat nang Allah, begitu. Jadi mandi itu ya pelengkapnya ya, sunnahnya bukan wajibnya. Wajibnya taubat itu ya menyesali dan tidak mengulangi lagi. Itu Artinya mandi untuk taubat ini sunnah saja. Sunnah saja, itu kan memperkuat niat ya, supaya niatnya semakin bagus ya, maka ditambah dengan taubat kepada Allah itu. Baik dulur, mari kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah hampir jam 8, karena saya jam 8 akan mengantar ini Pak Isa, PPL. Jadi guru-guru, profesi guru yang kuliah di UNUSA itu sekarang ada program namanya PPG Prajabatan, yaitu sekolah yang sudah tamat S1 pengen sekolah menambah profesi guru. Nah, ini ada PPG Prajabatan. Jadi mereka belum jadi PNS, belum jadi guru negeri di sekolah ya, tapi sekolah guru dulu, namanya PPG. Dan banyak yang sudah jadi guru, sudah existing guru PNS itu, kemudian harus ikut PPG, namanya dalam jabatan. Jadi PPG dalam jabatan, ada PPG Prajabatan. Nah, ini bersamaan. Nanti jam 9 Zoom PPG dalam jabatan. Sekarang jam 8 mengantar PPG Prajabatan di sekolah-sekolah SD itu. Ya, saya mau bisa DPL sebagai dosen pembina, pembimbing lapangan. Oke. Mari sama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah beliau Mbak Nikmah, Mas Hilmi di alam barzahmu ya Rabb. Dan sayangilah para pendiri L-Vector, pejuang L-Vector yang telah mendahului kita. Ya Allah, ya Rahman, semoga keluarga besar L-Vector diparingi sehat walafiat, panjang umur, dan diparingi hidup yang barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, syukron jazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.